Selamat malam. Saya mau presentasikan tentang pertanyaan dari kuis 10. Di sini ada pertanyaan akun apa saja yang berkaitan dengan penjualan dan penagihan. Jadi akun yang berkaitan dengan penjualan dan penagihan itu adalah akun penjualan itu sendiri. Kemudian ada akun piutang usaha, akun kas dan bank, akun retur penjualan, kemudian akun diskon penjualan. Uh, Di sini juga ada pertanyaan, apakah siklus penjualan dan dokumen apa yang terkait dan bagaimanakah jurnal akuntansinya? Jadi siklus penjualan itu terjadi pada saat ada customer yang memberikan PO, kemudian kita akan memproses barangnya dan kita akan setelah barang jadi, maka kita akan kirimkan barang tersebut dengan menggunakan surat jalan. Uh, Setelah surat jalan dikirimkan bersamaan dengan barang dan diterima, maka bisa kita buatkan penagihan berupa faktur pajak dan invoice. Kita proses, kemudian setelah customer melakukan pembayaran, pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun secara kredit. Untuk itu kita juga perlu akun kas dan bank. Sedangkan jurnal yang terjadi pada saat penjualan itu sendiri adalah akun kas dan bank pada posisi debit, kemudian akun penjualan pada posisi kredit. Apabila barang tersebut dijual dengan cara kredit, maka akun piutang usaha berada pada posisi debit dan akun penjualan pada posisi kredit. Kemudian untuk pengujian siklus penjualan dan penagihan, pengujian ini dilakukan dengan memisahkan antara fungsi akuntansi dan fungsi finance atau fungsi penagihan, supaya ada perbedaan dan ada bisa saling cross check antara fungsi di akuntansi dan fungsi finance. Kemudian bisa digunakan otorisasi pada saat penerimaan pembayaran dari customer, dapat disetorkan langsung ke bank. Kemudian kita dapat melihat saldo piutang dengan saldo bank atau rekening koran, apakah sama dengan yang dibayarkan oleh customer. Bagaimana pengendalian internal untuk menjaga terjadinya kesalahan dan kecurangan dalam penjualan dan penagihan? Di sini ada dibedakan menjadi beberapa bagian, yaitu pengendalian organisasi, yaitu bagian pemegang harta kekayaan organisasi terpisah dengan bagian pencatatan. Kemudian personel pengembangan sistem juga terpisah dengan personel yang mengoperasikan sistem. Untuk pengendalian dokumentasi ada dokumentasi yang lengkap seperti flowchart, struktur database, laporan dan output sistem, serta kebijakan manajer terkait dengan persetujuan kredit, penghapusan piutang macet, dan lain sebagainya. Kemudian ada rekonsiliasi aktiva dengan pencatatan perusahaan. Kemudian ada pengendalian praktik manajemen, manajer memperkerjakan programmer dan akuntan yang kompeten, dan manajer dapat mereview laporan-laporan yang dihasilkan oleh sistem. Pengendalian otorisasi ini adalah pemisah, ada perbedaan antara bagian finance dan bagian akuntansinya. Kemudian pengendalian akses adalah merekam semua transaksi penjualan dan penerimaan kas pada saat dimasukkan ke dalam sistem, kemudian ada backup secara rutin, dan gudangnya terkunci.
Kemudian untuk menguji transaksi penjualan apakah sudah tepat sesuai dengan substansi test of transaction, pengujian ini lebih mengarah pada pengujian prosedur material untuk membuktikan kebenaran material yang menyangkut nilai dan jumlahnya. Di sini dapat kita melihat eksistensinya, completeness-nya, akurasinya, klasifikasinya, timingnya, dan posting serta summary-nya. Di sini kita juga dapat memeriksa nilai akun hutang pajak keluarannya dengan nilai yang ada di akun penjualan apakah sama atau tidak. Kemudian pengklasifikasian akun penjualan apakah ada barang ataupun jasa. Prosedur analitis yang digunakan untuk meyakinkan kelayakan transaksi pada saldo buku besar. Jadi prosedur analitik ini mencakup investigasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi fluktuasi atau hubungan yang tidak konsisten dengan informasi relevan lainnya atau yang berbeda dari nilai yang diharapkan dengan jumlah yang signifikan pada laporan keuangan. Terus yang akun yang berkaitan dengan akun penggajian adalah akun gaji itu sendiri, kemudian akun kas, dan akun bank untuk membayar gaji karyawan tersebut. Apakah beban biaya, ada juga akun beban biaya gaji, apakah sudah sesuai dengan gaji aktualnya. Kemudian proses pencatatan dokumen terkait dan jurnal dalam penggajian. Proses pencatatannya adalah pada saat pembayaran gaji maka akan dijurnal pada akun beban biaya gaji pada posisi debit, kemudian kas atau bank pada posisi kredit. Dan dokumen yang terkaitnya adalah dokumen slip gaji dan dokumen SPT PPh 21 karyawan. Pengendalian internal dalam siklus penggajian dan personalia adalah memisahkan fungsi akuntansi dan fungsi pengeluaran kasnya. Jadi fungsi yang mencatat beban gaji dengan fungsi yang membayar gaji dipisahkan. Kemudian untuk menguji pengendalian internal sistem penggajian dan personalia adalah test of control, lebih mengarah pada pengujian atas prosedur formal untuk mendapatkan kebenaran formal yang diperoleh melalui meminta keterangan dari bagian personalia mengenai data kehadiran karyawan, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan, terus kemudian mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, kemudian melaksanakan ulang prosedur. Menguji transaksi slot yang tepat pada fungsi penggajian adalah lebih mengarah pada membuktikan kebenaran material yang menyangkut atas nilai dan jumlahnya untuk menguji bahwa penggajian selama periode sudah tepat dan dilakukan pencocokan data yang dibuat oleh bagian personalia, kemudian dengan daftar kas yang keluar dan telah terrealisasi. Menguji bahwa saldo hutang PPh 21 atas gaji yang sudah dibayarkan sudah tepat atau tidak. Ini kita dapat mencocokkan juga pada saldo hutang PPh 21 dengan nominal yang tercantum dalam slip gaji yang diberikan kepada karyawan.
Kemudian pengujian analitis siklus penggajian adalah memeriksa kesesuaian saldo pada neraca saldo dalam periode tersebut dengan saldo di neraca saldo tahun sebelumnya. Kemudian untuk pengendalian internal siklus pergudangan untuk mencegah kecurangan adalah dengan melakukan stok opnam, pencatatan stok yang ada di lapangan dan yang ada di sistem. Apakah sama? Jadi untuk pengendalian internal pada pergudangan ini lebih kepada mengelola aktual barang yang ada di lapangan. Terus bagaimanakah menguji pengendalian TOC siklus pergudangan? Tes os kontrol mengarah pada pengujian atas prosedur formal untuk mendapatkan kebenaran formal yang diperoleh melalui meminta keterangan dari bagian persediaan atau pergudangan mengenai data barang masuk dan keluar, memeriksa dokumen catatan, laporan, dan mengamati aktivitas yang berkaitan dengan pengendalian, melaksanakan ulang prosedur. Terima kasih.